Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah, man barakallahu lahu bi umrihi bi an razaqallahu lahu al-fitnata ma yahmiluhu ala intihazil fursah khasyatal fawat fayubadiru ilal a'malil qalbiyyati wal badaniyah wastapraga fi dhalik majhudah adraka fi yasirin minaz zaman al-minan al-ilahiyah wal ma'arif ar-rabbaniyah ma la yadkhulu tahtal ibarah. Barang siapa yang diberkahi Allah umurnya, barang siapa yang diberkati oleh Allah umurnya, dengan bahwa Allah berikan kepada dia itu kecerdikan, kepandaian yang mendorong akan dia atas mengambil kesempatan karena takut keluputan, maka dia bersegera kepada amal-amal baik, amal yang sifatnya batin atau amal yang sifatnya badan, dan dia habiskan kemampuannya pada yang demikian itu. Memperdapatilah dia pada sedikit masa akan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah, ma'rifat rabbaniyah, sesuatu yang tidak masuk di bawah isyarat, di bawah ibarat. Artinya maksud daripada itu kalimat-kalimat tadi adalah bahwa orang yang diberi Allah keberkahan umur, orang itu diberi Allah kecerdikan, kepandaian. Nah, dengan kepandaian itu dia bisa mengambil waktu yang dia gunakan untuk beribadah, baik ibadahnya itu ibadah qalbi, ibadah batin, atau ibadah zahir. Nah, karena kepandaiannya menggunakan waktu, maka dia memperdapati dari masa yang sedikit akan keberkahan, akan anugerah, akan makrifat yang tidak bisa dibilang, disebutkan oleh suatu ibarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap waktu, setiap keadaan itu ada tuntutan zikir di dalamnya. Nah, orang-orang yang cerdik di dalam hal ini, dia bisa menggunakan kesempatan itu dengan zikir yang dituntut pada waktu itu. Nah, dengan demikian maka zikir-zikirnya, ibadah-ibadah orang ini menjadi bernilai besar, menjadi berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua zikir itu bagus, baik zikir bentuknya tahlil la ilaha illallah, atau zikir sifatnya qiraatul Quran, bagus. Baik zikir yang bentuknya salawat, itu bagus. Baik zikir yang bentuknya tasbih subhanallah, itu bagus. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, di mana bila kita gunakan keadaan itu dengan zikir yang diperintah di waktu itu, maka menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil satu contoh misalnya. Di waktu kita hendak makan,
Di waktu kita hendak makan itu, zikir yang paling bagus yang dituntut adalah mengucapkan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir yang paling bagus. Lebih bagus daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Misalnya hendak makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali hanya makan. Lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim sekali makan. Kenapa sebabnya? Karena yang dituntut pada waktu itu adalah membaca basmalah, bukan la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah bagus dibaca, tapi untuk saat itu zikir ini, basmalah ini yang paling berharga, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti lagi habis makan. Habis makan zikir yang dituntut kepada kita adalah alhamdulillah. Itulah paling afdal zikir. Lebih afdal dari zikir-zikir yang lainnya. Karena Nabi kita secara khusus untuk sesudah makan itu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu zikir. Nah, orang-orang yang diberkahi umur, dia diberi Allah kepandaian sehingga mengetahui mana zikir-zikir yang dituntut pada waktu keadaan tertentu. Nah, dia gunakan zikir itu sehingga amalan dia walaupun sedikit tetapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang hendak tidur, zikir yang dituntut di situ adalah zikir Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, contohnya itulah yang paling baik zikir. Itulah zikir yang paling bernilai tinggi di sisi Allah pada waktu kita hendak tidur itu. Bangun tidur, zikir yang dituntut di situ alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, itulah yang paling tinggi nilainya. Nah, jadi kalau umur kita ini hendak jadi umur yang berkah, walaupun kita sedikit umur, sedikit amaliyah, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah memilah-milih mana zikir, mana ibadah yang sesuai dengan waktu dan keadaan, sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.